Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rabidullah, perwakilan dari kelompok 3, yang mana kelompok 3 itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu Zati Afrahatul Ulia, terus Muhammad Nafal Utsmani, dan Muhammad Fahmi Al-Barezi, dan saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan PPT Kewarganegaraan yang berjudul Otonomi Daerah dan Desentralisasi dalam NKRI. Pendahuluan, memahami pentingnya otonomi daerah dalam NKRI. Otonomi daerah itu merupakan esensial dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memungkinkan suatu daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal dan konteks sosial budaya. Lanjut, pentingnya otonomi daerah. Memahami konsep dalam sistem NKRI. Itu NKRI itu kan bertujuan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman wilayah dan budaya. Jadi untuk mempersatukan berbagai keberagaman wilayah dan budaya sebagaimana yang terdapat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut, definisi otonomi daerah. Otonomi daerah tersendiri itu merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masing-masing. Nah, jadi otonomi daerah itu sederhananya itu adalah suatu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tersebut untuk mengatur dan mengelola wilayahnya atau daerahnya. Dan tujuan presentasi kami ini itu untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepentingan masyarakat di Indonesia. Gitu ya. Lanjut. Konsep dan dasar hukum otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Yang pertama, arti otonomi daerah itu adalah hak daerah untuk mengatur. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua, desentralisasi yaitu mendistribusikan wewenang ke daerah secara efektif. Jadi mendistribusikan wewenang ke daerah secara efektif yaitu memproses untuk memberikan kewenangan terhadap berbagai daerah secara efektif. Nah, yang ketiga itu dasar hukum. Dasar hukumnya otonomi daerah dan desentralisasi ini itu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi landasan dari otonomi daerah ini. Yang keempat, jenis yang terdapat dalam desentralisasi itu terdiri dari administratif, politik, fiskal, dan ekonomi. Nah, ilustrasi kebijakan daerah. Nah, saya langsung jelaskan
Kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ini mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan di seluruh daerah. Nah, jadi kebijakan pendidikan ini berfungsi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah yang ada di Indonesia. Jadi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikannya. Terus yang kedua, kebijakan kesehatan. Nah, kebijakan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di berbagai daerah. Seperti contoh layanan kesehatan yang terdapat di rumah sakit setempat atau puskesmas atau klinik ya. Jadi itu dapat ditingkatkan layanan kesehatannya. Terus kebijakan infrastruktur. Kebijakan infrastruktur ini mendukung pembangunan fasilitas publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Jadi kebijakan ini untuk mendukung pembangunan fasilitas suatu wilayah, fasilitas publik ya. Untuk mendukung pembangunan fasilitas publik pada suatu wilayah untuk pertumbuhan ekonomi regional. Jadi kebijakan ini untuk menumbuhkan ekonomi regionalnya. Lanjut, implementasi otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini dapat kita implementasikan atau kita terapkan secara beragam dengan setiap provinsi, menyesuaikan dengan kebijakan dan praktiknya. Seperti contoh, kantor gubernur berperan penting dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan fungsi pemerintahan daerah. Nah, jadi otonomi daerah ini dapat diterapkan dengan menyesuaikan kebijakan dan praktiknya dalam setiap provinsi. Contoh, kantor gubernur yang mengordinasikan dan melaksanakan fungsi pemerintahan daerah. Jadi kantor gubernur itu mengordinasikan dan melaksanakan fungsi pemerintahan. Jadi kantor gubernur mengordinasikan ke para bupati atau para wali kota. Kemudian para wali kota ini ke pemerintah daerahnya masing-masing, seperti kepala desa atau yang lainnya lah. Lanjut, manfaat otonomi daerah. Manfaat otonomi daerah ini memberikan peluang untuk meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi otonomi daerah ini bermanfaat untuk memberikan peluang untuk meningkatkan pelayanan publik dan partisipasinya masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Tantangan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini juga terdapat tantangannya. Tantangan yang pertama itu ketimpangan sumber daya. Ketimpangan sumber daya
itu menciptakan perbedaan dalam pembangunan daerah dan kualitas hidup masyarakat. Nah, sehingga perbedaannya ini menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dan kualitas hidup masyarakat. Terus tantangan yang kedua itu korupsi. Nah, ini yang salah satunya sering terjadi lah di negara kita, itu korupsi. Korupsi dapat menghambat kepercayaan publik dan efektivitas dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berkelanjutan. Nah, jadi korupsi inilah menjadi tantangan otonomi daerah. Itu menghambat terlaksananya otonomi daerah dalam suatu wilayah. Contoh kayak gubernur dikasih wewenang lah oleh pemerintah, dikasih wewenang otonomi daerah, terus gubernur ini korupsi atas wewenangnya tersebut. Nah, ini menghambat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berkelanjutan. Terus yang kedua, koordinasi pusat daerah. Yang menjadi tantangan otonomi daerah itu salah satunya koordinasi pusat daerah. Koordinasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai sinergi dalam kebijakan dan program pembangunan. Ini juga menjadi salah satu tantangannya. Nah, terus kesimpulannya dari otonomi daerah ini yaitu otonomi daerah menjadi kunci keberhasilan dan kemajuan dalam suatu wilayah yang ada di Indonesia. Jadi otonomi daerah ini sangat penting untuk kesejahteraan dan kemajuan dalam setiap wilayah yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Jika tidak ada konflik maka tidak akan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.